Surabaya saat ini menjadi epicentrum kasus baru COVID-19 di Jawa Timur yang merupakan peringkat tertinggi dalam pertambahan kasus COVID-19 di Indonesia. Sementara sejumlah fasilitas kesehatan di Surabaya kurang memadai, ditambah dihentikannya layanan pasien baru di sejumlah rumah sakit. Selengkapnya mengenai kondisi di Surabaya akan disampaikan rekan Fatma Ayu langsung dari Surabaya. Fatma, di saat angka kasus COVID-19 di Surabaya melonjak, kemudian Pemkot mengadakan tes massal, baik swab test ataupun juga rapid test. Mengapa baru kali ini diadakan dan apakah ini cukup efektif? Kemudian bagaimana penerapan social distancing saat rapid dan swab test dilakukan? Zakia dan juga pemirsa, hari ini diadakan rapid dan juga swab test yang dilakukan atau diselenggarakan oleh Badan Intelijen Negara yang dalam hal ini membantu Pemkot Surabaya untuk men-tracing warga Surabaya untuk mengetahui apakah mereka terjangkit atau terkena virus corona atau tidak, yakni tepatnya di depan silo atau di daerah Surabaya itu sendiri. Dan tes COVID massal ini membantu Pemkot Surabaya yang memang saat ini Surabaya menempati peringkat pertama kota dengan angka kasus COVID-19 tertinggi tidak hanya di Jawa Timur tapi juga di Indonesia. Dan perlu kami informasikan pula bahwa per tanggal 28 Mei 2020 angka kasus COVID-19 di Surabaya ini mencapai 2.300 orang. Rapid dan juga swab test massal dengan hasil yang cepat di tengah kasus yang begitu tinggi ini diharapkan menjadi upaya efektif untuk menekan persebaran virus corona. Zakia dan juga pemirsa, tadi kami sempat melakukan tanya jawab dengan Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini bahwa apakah rapid dan swab test massal ini merupakan yang pertama dilakukan. Lalu Risma tadi mengatakan bahwa rapid test massal ini bukan yang pertama, namun Pemkot mengakui bahwa pihaknya masih belum mempunyai alat dan bahan yang lengkap untuk mengeluarkan hasil tes secara cepat. Pemkot Surabaya tadi mengatakan bahwa dari tes rapid atau tes swab yang dilakukan sebelumnya, Pemkot baru bisa menerima hasil tes tersebut setelah 3 minggu kemudian. Dan inilah menjadi salah satu alasan mengapa banyak kasus COVID-19 yang terjadi di kota Surabaya. Sehingga dengan bantuan tes rapid dan swab massal tadi, Risma pun berterima kasih karena hasil tes tersebut bisa langsung diketahui dengan cepat begitu. Dan selain itu kembali ke pertanyaan awal, apakah tes massal tadi menerapkan protokol kesehatan yang ada? Perlu kami informasikan bahwa tadi rapid test yang dilakukan cukup terarah alurnya, namun yang menjadi catatan adalah banyak warga yang berdempetan satu sama lain dengan tidak berada pada jarak aman 1 atau hingga 2 meter. Rapid dan swab test massal yang dilakukan dari pagi hingga siang hari tadi, banyak warga yang berdatangan dan kurang menerapkan physical distancing atau jaga jarak aman, sehingga bisa dikatakan bahwa rapid test tadi berlangsung ramai begitu. Dan walaupun terpantau banyak petugas yang ada di sana, namun kurang efektif untuk mengurai kepadatan atau jarak antar warga yang mengantri. Bahkan kami tadi juga sempat memantau ada beberapa warga yang tidak memakai masker saat datang untuk ikut rapid dan tes massal. Dan berikut merupakan kutipan wawancara kami dengan beberapa warga yang melakukan rapid test di Siola, Surabaya. Memenuhi protokol kesehatan. Untuk jaga jaraknya juga, cuma itunya kurang ketat gitu orangnya, lebih diperketat, terus diperbanyak juga itunya tenaga medisnya yang untuk yang ini, soalnya kan untuk antri kan terlalu lama gitu. Udah lumayan bagus, cuman jaraknya kurang diatur gitu. Iya. Berkerumun atau enggak? Berkerumun. Terus was-was nggak saat rapid test massal kayak gitu? Was-was. Was-was ya. Tapi tetap gimana Mbak cara mencegah corona ini? Apa yang dilakukan? Tetap pakai masker, sering rajin cuci tangan. Zakia dan juga pemirsa, perlu kami informasikan pula bahwa sejumlah rumah sakit rujukan yang ada di kota Surabaya ini memang sudah mulai penuh untuk menerima pasien lagi, sehingga banyak rumah sakit yang overload dan juga tidak menerima pasien lagi. Zakia. Ya, Fatma, Surabaya saat ini peringkat tertinggi dalam pertambahan kasus. Kemudian dari pantauan Anda di lapangan, apakah sudah ada begitu kesadaran dari masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan, terutama di tempat-tempat yang ramai atau tempat-tempat umum, seperti misalnya di pasar begitu?
Baik, Zakia dan juga pemirsa, di PSBB Jilid 3 atau tahap 3 kali ini memang banyak warga Surabaya yang sudah mematuhi protokol kesehatan yang ada, namun banyak juga warga Surabaya yang masih belum menerapkan begitu. Ini terlihat di salah satu atau di sejumlah pusat keramaian seperti pasar maupun pusat perbelanjaan yang masih banyak kerumunan warga. Tadi kami juga sempat menanyakan hal tersebut ke Wali Kota Surabaya, bagaimana terkait pasar di Surabaya yang masih ramai begitu. Tadi Risma mengatakan bahwa saat ini Pemkot Surabaya sudah mengatur pasar dan menempatkan petugas Satpol PP di sana. Namun menurut informasi yang kami terima dari tim lapangan begitu, bahwa pasar yang menerapkan physical distancing ada di salah satu pasar saja dan baru diterapkan kemarin 28 Mei 2020. Sedangkan kami sempat memantau aktivitas warga di pagi hari di beberapa titik pasar yang ada di Kota Surabaya, masih banyak yang berjubel dan berkerumun begitu, tidak menerapkan jaga jarak aman dan bahkan ada yang tidak memakai masker. Masyarakat pun berharap kepada pemerintah di PSBB tahap 3 ini antara warga dan juga pemerintah bisa bersinergi untuk saling berusaha menekan penyebaran COVID-19 utamanya di Kota Surabaya agar tidak menjadi epicentrum yang ada di Jawa Timur bahkan di Indonesia. Demikian Zakia. Baik, Fatma Ayu, terima kasih atas laporan Anda.